Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kang Denny Channel. Kali ini kita mau berkunjung ke UMKM ya, UMKM budidaya lele yang ada di Kelurahan Purwakarta. Nggak jauh kok dari kantor, jaraknya ya 1 kilo kurang lebih ya. Budidaya lele yang berlokasi di lingkungan Kaligandu RW 04 ya, tepatnya di Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Tapi sebelum kita ke lokasi, jangan lupa like dan subscribe, share and comment Kang Denny Channel ya. Oke, sampai berjumpa di lokasi. Ya, kita sampai ke lokasi. Ya, ini dia. Oh, gitar lele. Ya, ini lokasinya. Lokasi budidaya terbesar di Kelurahan Purwakarta, sentra lele Purwakarta. Ini lokasinya. Itu kantornya. Ini tempat pemasarannya sudah termanajemen dengan baik. Ada berapa kolam, nanti kita tanya-tanya ke pihak pengelolanya, bosnya, bos lele. Ini yang pertama dan ini lokasi yang kedua. Kalau ngelihat kebersihannya, bersih sekali dan indah, nyaman loh, bersih, nggak ada sampah sekali. Sepertinya mengutamakan kebersihan ini. Bersih, bagus, rapih. Nah, ini kayaknya untuk pembibitan atau pembenihan ya. Itu pakannya. Nah, seperti ini nih. Tuh, ini benar kan? Ini kolam pembibitan ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 30. Ada 30 kolam-kolam seperti ini ya. Sepertinya ini kolam pembibitan ya, atau ya tempat kawin-kawin ya. Dan itu pakannya. Kalau kolam ininya ada semuanya sudah diberi nama nih, label kayak E5, E4, nah E3 dan seterusnya ya. Itu seperti ini. Ada anggurnya juga nih, bagus nih lelenya. Nantilah kita tanya-tanya, ini ada berapa kolam, kita tanya nanti. Oh iya nih, ini tempat kawin ya, itu indukannya tuh, gede itu. Indukannya ya. Ini anakan ya, anakan. Ya, inilah tempat budidaya lele di Kelurahan Purwakarta, sentranya lele Kelurahan Purwakarta ya.
Untuk lebih jelasnya nanti ada berapa kolam seperti ini, ada berapa kolam seperti yang tadi kita lihat. Kita tanya-tanya dan semuanya kita pertanyakan ya. Nih karyawannya tuh, lagi pada bersih-bersih, ada yang bersih-bersih, ada yang habis ngasih pakan. Ini kayaknya habis nyortir nih, bawa alat sortir. Memang di sini bersih sekali, nggak ada kotoran sama sekali, bersih. Bagus perawatannya. Keren, keren, keren. Ini tempat pembuatan pakannya ya, produksi sendiri sepertinya ini alat-alatnya. Oke, karena bos yang punya lele ini, budidaya lele ini lagi keluar, kita tunggu, katanya tadi saya telepon jam 7 pulangnya. Oke, saya tunggu, nggak apa-apa ya. Nanti kita tanya-tanya, penasaran kan namanya siapa, pemuda yang punya usaha budidaya lele. Kalau sekelurahan Purwakarta atau sekecamatan Purwakarta sudah siap di drop di sini, tapi nanti kita tanya apakah ngedrop satu Cilegon mampu atau tidak, nanti kita tanya langsung ke bos yang punya lele ini ya. Oke, kita tunggu. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, dari jam 4 sore saya nunggu di sini, bos baru sampai. Habis muter-muter katanya ya. Muter. Dari mana tadi? Habis kunjungan ke mitra. Oh, kunjungan ke mitra. Sampai saya lembur di sini. Seragam masih pakai, nggak apa-apa. Yang penting kita dapatkan informasi ya dari UMKM kita ya. Kalau di belakang kita si Mas W, Mas W sebenarnya nama aslinya? Nama aslinya Wikan. Wikan. Kalau di labelnya ini Mas W ya. Panggilan aja dari sekolah. Panggilan dari sekolah ya. Ini umur Umur sekarang 28. 28 udah jadi pengusaha ya. Mantap. Langsung saja saya mau nanya nih, ini berdiri dari tahun berapa sampai dengan sekarang, sudah berapa tahun? Saya mulai 2018 akhir. 2018 sampai dengan sekarang 2021. 2021. Sudah berapa tahun berarti? Hitungannya awal 2019 lah. 2018 baru kecil bangun kolam awal gitu Pak. Ya, dari 2018 awal 2019 sampai dengan sekarang makin banyak. Ini kenapa harus pakai sistem seperti ini? Apa namanya nih? Ini sebenarnya sistem sama aja Pak kayak di tempat-tempat lain gitu. Sebenarnya kan kalau sistem ada 3 sistem Pak. 3 sistem. Yang pertama sistem konvensional. Yang kedua tuh yang saya tahu ada namanya RAS. Resirkulasi aquaculture system. Jadi ngalir terus gitu, sirkulasi. Yang ketiga yang paling baru itu bioflok. Paling lagi tenar-tenarnya bioflok. Nah, ini masuknya ke 1, kedua, ketiga nih. Saya tiga-tiganya Tiga-tiganya ini ya. masuk. Tiga-tiganya ternyata ini ya. Tiga-tiganya. Di kolam ini sudah terbangun berapa kolam mungkin? Di sini dari mulai pertama 5 kolam sampai sekarang alhamdulillah 105.
105 kolam. Satu kolam isinya berapa? Satu kolam usia panen gitu ya, sekitar 2.500 ekor. Sampai dengan panen 500 ekor. Cuman kalau masih kecil saya bisa muat sekitar 15.000 ekor. 15.000 ekor satu kolam. Cuman yang besar ya Pak, kalau yang kecil bisa setengahnya, bisa kurang. Banyak juga ya. Tadi kan saya lihat juga di sana tuh ada kolam kotak-kotak tuh kecil, ada berapa? Ada 30-an lah kalau nggak salah itu. Ada fungsinya. 20 fungsinya buat apa? Awalnya tuh saya buat itu untuk pemijahan, ngawinin indukan gitu, telur segala macam. Cuman karena kapasitas di sini dari hasil pemijahan tuh kurang, jadi akhirnya saya alih fungsikan tuh sebagai etalase penjualan aja. Sebagai salah satu penjualan. Iya. Tapi tadi saya lihat ada indukan, ada anakan itu di situ. Iya, jadi indukan-indukan ini cuman saya tampung aja, nanti dari mitra misalkan di sana indukan yang misalkan udah akhir baru saya oper lagi ke mitra. Oh, sampai dengan saat ini Iya. omset penjualan berapa? Omset penjualan. Ini kalau kita rata-rata per bulan sekitar 4 sampai 5 ton gitu. 45 ton. 5 ton di harga di rata-rata sekitar 19.000. 19.000. Karena kan ada yang beli eceran 23, 22, 21, 20, ada yang 18,5, 18 gitu. Sekitar 19.000. 19.000. Iya. Juga itu berarti total omset in rupiah, dirupiahkan. Kita apa jujur aja. Iya. Biar semangat ya. Jadi omset per bulan itu nominalnya berapa satu bulan itu hitung rata-rata? Itu sekitar 50-an lah, 50 omset ya, 50. Pemuda umur 28 sudah mempunyai pendapatan sekitar 50 jutaan Omset Pak, omset. Bisa aja deh. Ya pendapatannya 50 jutaan. Iya. Bayangin aja. Keren kan? Kayak apa gitu, rumitnya di mana gitu. Tapi selama perjalanan setahun juga nggak nemu yang bener-bener bisa jadi patokan saya buat kelele, mesti dijalanin kayak apa gitu, belum temu. Sampai akhirnya udahlah, kalau kita gitu terus kayaknya kelamaan. Akhirnya saya mulai aja dulu dari pertama 5 kolam. 5 kolam dulu. 5 kolam itu saya bibit pertama kurang lebih 40 sampai 50 ribu. Belum nyampe seminggu mati setengahnya. Waduh. Jadi ini ujiannya ya untuk pemula bagi yang nanti mau budidaya lele ya. Ini ujiannya nih. Coba terus lanjut. Kan kalau kita membayangkan bisnis gitu, untuk modal bibit sebanyak itu lumayan, cuman kan namanya kita udah seneng, ya udahlah kita jor-joran aja gitu. Nyoba mati, akhirnya hidup gitu. Udah hidup masih diblok pakan, mati lagi gitu. Akhirnya lama kelamaan ketemu celahnya, diperbaiki dikit demi sedikit, nambah gitu, meningkat ya udah alhamdulillah sampai sekarang. Jadi belajar dari kesalahan. Guru terbaik itu adalah dari kesalahannya. Nggak mungkin bisa kalau nggak ngalami kesalahan, benar ya? Cocok. Terus lanjut. Iya. Itu ada cerita unik pertama dari 5 kolam itu saya mau panen sekitar 5 sampai 6 kintal. Tapi belum ada yang mau ngambil. Oh, kesulitan pemasaran Iya, ya. karena emang saya awal emang kesalahan saya nggak survei pasar. Ya udah namanya hobi, udahlah kita ini sendiri dulu aja gitu niatnya kan. Entah pikirannya tuh sepele lah, udahlah jual eceran gitu kan, karena harganya tinggi gitu segala macam. Ternyata nggak kayak gitu sistemnya, nggak kayak gitu konsepnya di perlelean tuh, nggak kayak gitu lah. Sampai ngomong tuh berdua sama Om. 2 minggu menjelang panen saya nyari-nyari ke pasar, ini katanya udah ada pelanggannya, udah ada yang ngirim gitu kan. Duduk, habis kasih pakan duduk. Saya bilang, Om, kalau nggak ada yang terima, udahlah bagiin aja ke warga gitu. Ikhlas, insya Allah lah, bismillah lah, udah ikhlas gitu. Jalan lagi, sekitar seminggu menjelang panen, datang 1 orang masuk memancingan. Dia minta sekitar 50 kiloan gitu. Udah DP setengahnya. Seneng Pak. Pertama kali ada DP dari pemancingan. Iya, ngejagain lah gitu kan, biar ikannya nggak mana-mana. Saya bilang, kan banyak, tenang aja Pak.
Datang pas dia datang, pas di panennya itu dia datang bawa temennya. Ya alhamdulillah dari situ, dari mulut ke mulut mulai rame. Dari mulut ke mulut akhirnya sampai dengan restoran sekarang Iya, ya. restoran paling baru sekarang restoran Mitra Jaya. Terus ini alhamdulillah ya sudah sukses. Kalau ini udah sukses nih ya. Belum Benar-benar ini sudah halaman pun rapi dan semuanya udah tertata. Bahkan mau pelebaran kayaknya yang di belakang itu tadi saya ke jembatan lewat. insya Allah. Doakanlah ya supaya ini nih nanti cikal bakal siapa tahu bisa ngebut satu Cilegon kebutuhan lelenya ya. Ya, yang selanjutnya juga ini bagi yang orang-orang kan pengen tahu itu apa nggak rugi ini. Kan lele kan sifatnya itu ya kalau bahasa sini rakus lah ya. Iya. Terkait dengan makanan. Iya. Terus kanibal. Iya, gitu. kanibal. Oh iya, kanibal dulu nih. Kanibal. Itu harus disortir atau seperti apa? Iya, sebenarnya ada di sistem namanya penyortiran tuh ya, pertama mengurangi kanibalnya itu sendiri Pak. Terus juga memudahkan petani buat ngasih pakannya. Jadi kan pakan tuh ukuran peletnya beda-beda Pak. Ada ukurannya. Iya, ada ukurannya masing-masing lah. Jadi ada ukuran ikan yang udah bener-bener besar, masih sedang, masih kecil gitu, apalagi gitu kan. Jadi kasihan kalau misalkan kita ngasih ukuran ikan yang paling gede, yang kecilnya nggak kena gitu. Sedangkan kalau kita masih pakai pelet yang kecil terus, ongkosnya lumayan gitu. Karena pelet semakin kecil pelet semakin mahal gitu. Jadi harus pinter terkait umpan juga harus punya siasat, ada strategi Mas W ini untuk apa mensiasati ikan-ikan seperti ini tidak tekor di umpan ya atau di pakan. Itu seperti apa? Coba kasih tahu. Ada perhitungannya sendiri Pak. Ada perhitungan sendiri. Jadi misalkan ikan masuk kita ada berapa jumlah ikan dengan ukuran per kilonya berapa gitu ya. Terus kita timbang bobot satu kolam tonase gitu, ada berapa. Nanti itu dari situ ketahuan pakan hariannya berapa, sekali kasih makan berapa gitu. Nanti meningkat lagi, biasanya per 1 minggu kita sampling. Bobot ikan pasti naik, otomatis kebutuhan pakan juga pasti meningkat. Jadi kalau punten ya untuk petani-petani lama, bukannya saya gimana, kalau orang-orang lama kan makan sekenyangnya gitu. Saya sempat kayak gitu juga, cuman saya pikir ini kurang efisien. Ilmu nih. Iya. Kurang efisien. Kadang kalau sekenyangnya, pernah saya yang benar-benar sampai kenyang, kadang kenyangnya, oh saya kira udah segini aja gitu. Tapi kita nggak tahu pakan yang udah dikeluarin itu berapa gitu kan. Meskipun satu sak ditaruh satu kolam gitu, tapi kan belum tentu kolam yang satu dengan kolam lain tuh pertumbuhan juga sama gitu. Jadi ya, pendataannya enak pertama gitu kalau kita pakai sistem ya ada perhitungannya gitulah, feeding rate-nya hariannya berapa segala macam, enak kita ngedatakan. Jadi pakan yang keluarin berapa, nanti ketahuan ikan hasil panennya pas kita sortir dapat berapa itu ketahuan. Apakah pakan efisien atau enggak itu bisa tahu juga. Ini kan FCR ya kalau FCR, disingkat. benar. Coba seperti apa efisiensi pakan yang sampai dengan jadi apa namanya lele konsumsi ya? Ya. Coba ceritakan. Contoh paling sederhana mungkin kita ambil, katakanlah kita punya 1000 ekor. 1000 ekor. 1000 ekor. Kita panen ukuran misalkan di 8-10, berarti kan kilo katakanlah 10 ekor ya. 10 ekor atau 8 lah. 10 ekor ya, atau 8. Dalam 1000 ekor, misalkan panen 1 kilonya 8, bisa dapat kurang lebih 125 kilo. 125 kilo. 25 kilo. Untuk pakannya kurang lebih 3-4 karung. 3 sampai 4 karung. 4 karung dalam 1000 ekor. Per 1000 ekor. Per 1000 ekor ya. ekor, Jadi iya. itu harus diupayakan, harus cukup itu 4 karung itu. Kadang ada yang nggak cukup, kadang itu kelebihan. Oh gitu kan. iya, tergantung atau Tergantung. masing-masing kolam ya. Benar. Jadi ini sebenarnya bagus sih buat yang pemula lah ya. Iya. Pemula siapa tahu ingin berbudidaya lele Iya. lah. Kita bisa nanti tanya-tanya ke Mas W itu, nggak apa-apa datang aja ke Iya. sini nanti tanya ke Mas W. Iya. Pengen seperti apa atau pengen memulai dan
kisi-kisinya nanti lebih dalam ngobrol aja nggak apa-apa ya, menerima ya. Silahkan Pak, tenang aja. Itu juga salah satu alasan kenapa saya dari awal dengan pembina ya, orang tua, kenapa 3 sistem saya pertahankan di sini, karena orang-orang yang mau datang sini yaitu buat salah satu sarana edukasi mereka, sekalian ada contohnya gitu Pak. Rata-rata kan di petani hanya memakai 1 atau 2 sistem lah. Rata-rata tuh 1 sistem lah. Udah cocok konvensional, semua kolam bioflok semua gitu kan. Nah, kenapa di sini saya tiga-tiga saya pertahanin biar orang tuh ngelihat nih perbandingannya gitu. Secara real, nggak cuma saya ngomong aja gitu. Fakta. Iya. Fakta itu sesuai dengan fakta. Mantep nih. Sedikit nih saya mengajak ya, kalau bisa ya bareng-bareng lah Cilegon ya, siapa tahu yuk kita berbudidaya lele ya masing-masing di halaman rumah atau seperti apa, kayaknya ini bisa ditanamkan atau diterapkan di halaman rumah atau belakang rumah, bisa kan ini? Bisa banget Pak, karena kebanyakan mitra juga ada yang di halaman rumah gitu, di belakang rumah ada yang tanam 4 kolam yang kecil-kecil diameter 2 gitu kan, 4 kolam, ada yang 6 kolam, ada yang 10 kolam gitu. Mereka senang budidaya, cuman kan kita membantu fasilitas mereka dalam penjualan aja, pemasaran. Kita bisa bantu ya. Jadi coba masing-masing semua buat ya, ini mah namanya umpama. Insya Allah ya. ketutup lah 1 Cilegon. Maksudnya itu kita gabung tuh bareng-bareng ya, iya. supaya bisa memenuhi kebutuhan 1 Cilegon ini. Cocok kan ya. Insya Allah. Sementara si Mas Wim kalau sekecamatan Purwakarta masih lebih lah, karena per hari bisa sanggup berapa kilo di sini? Saya panen hariannya sekitar 1,5 sampai 2 kintal. 1,5 sampai 2 kintal per hari, tapi kalau per minggu? Per minggu di rata-rata ya tinggal dikaliin aja Pak, katakanlah 1,5 kali 7. 2 hari ya tinggal dikalikan saja kan, udah keren ya, udah mantep lah, jempol 2 saya. Salut ya. Dan sekali lagi Purwakarta juga sebagai sentra lele, bagi yang mau pesen lele atau minat belajar atau sekedar ya ngobrol-ngobrol pengen tahu ilmu ya datang. Boleh datang, terbuka. Alamatnya di lingkungan Kaligandi, RW 04, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. Pakai pakannya itu ada merek atau bikin sendiri? Saya sementara pakannya pabrikan. Enggak di mix sama sendiri gitu enggak? Dulu sempat saya bikin sendiri, cuman tenaga sama waktunya kurang Pak. Kurang efektif ya. Kurang efektif. Iya. Jadi mengandalkan pakan atau umpan pabrikan ya, langsung dari pabrikan. Tidak di mix sama sekali. Enggak Pak. Full pellet ya. Per bulan ya. Per bulan ini kira-kira untuk budget yang dikeluarkan untuk beli pakannya itu untuk 100 kolam ini, anggaplah 100 saja ya, bukan dalam ikannya, tapi 100 kolamnya ini kebutuhannya itu berapa rupiah dan berapa karung kebutuhannya? Rata-rata untuk pakannya sendiri per hari kurang lebih 2 juta lah. Per hari 2 juta. Harus saya nyerah. Kalau saya nyerah, tapi hebat nih, bisa memutar-mutarnya hebatnya. Berarti 2 juta per hari itu dapat berapa karung? Kadang ya kita tergantung ngelihat stok di gudang juga Pak. Kadang kan kita beli pakanan kecil, kalau ikan udah besar semua ya beli yang besar. Intinya per hari itu Mas W harus mengeluarkan sekitar 2 juta untuk beli pakan untuk memberikan makan 100 kolam di sini. Gila, keren. Kalau saya udah nggak kepikir itu 2 juta per hari. Aduh, tapi ini udah jalan, udah tinggal ya terus mengembangkan saja, dan insya Allah di belakang ini ada pengembangannya untuk pembuatan kolam yang lebih banyak. Nah, ada lagi nih. Satu kolam ini itu ada berapa ekor? Satu kolam kalau misalkan ini ukuran berapa kolam? Ada yang 2 meter 2, ada yang 2 meter 4.
diameter 4. Untuk diameter 4 isi, siapa tahu ada yang ingin belajar ya. Iya. Jadi kolam diameter 4 itu isinya berapa? Efektifnya Mentok di pembesaran mentoknya di 2.500 ekor. di 2.500 ekor itu berapa kilo itu? Kita sepahit-pahitnya kita bagi 10 aja. Bagi 10. Berarti 2,5 kintal. 2,5 kintal itu bandingkan saja ya dengan nanti Iya. yang tadi disampaikan pemberian pakannya juga, tinggal ya kalkulasi ya. Iya, benar, Dengan harga jual Harga nanti jual. setelah menjadi konsumsi. Kalau yang kolam 2 berapa tadi? Diameter 2 Diameter 2 itu berapa itu? itu sekitar nggak nyampe setengahnya sih Pak. Karena saya sekarang, kalau dulu saya apa ya, pas ngerasa udah bisa besarin ikan, ada nafsunya gitu, jadi saya padetin gitu. Nah, sekarang udah main aman aja lah. Jadi jangan sampai ya kalau kolam kapasitas segitu kita nafsu Iya. penuhin itu kolam Iya. bisa bahaya. Iya, fatal lah. Fatal nanti bisa kanibal dan lain-lain Fatal. ya. Ada yang gede, ada yang kecil, benar ya? Kanibal, jebol pakan, Nah, bisa, jebol pakan juga. bisa. Iya, iya. Panennya juga lebih lama. Aduh. Nah, cara penyortiran ikan itu ada alatnya atau diambilin satu-satu? Kalau diambil satu-satu kan bingung. Iya. Itu udah ada alatnya atau belum? Udah ada awalnya, cuman waktu dulu saya satu-satu. Dulu Satu-satu, iya, karena belum ada alatnya. Jadi yang kelihatan besar, pisahin. Sekarang alhamdulillah udah buat alatnya sendiri. Alatnya seperti semacam Ada bak, terus ada besi melintang gitu. jadi semacam kayak kalau memang udah size sekian dia lepas Iya, sendiri. benar. gitu ya. Molos sendiri lah, jatuh Nah, sendiri. jadi gampang tinggal serok, molos Iya. ya. Bisa langsung ke nomor saya langsung, atau ada admin juga nanti sebenarnya. Ini ada Pak, nomor adminnya di sini. Takut nggak kelihatan karena malam Iya. ini. Ya, Atau nanti disampaikan. bisa dicantumin di deskripsi. Iya, Bisa. sambil aja disebutin nomornya coba. Langsung aja ke WhatsApp, di WhatsApp ke 08 787 27 633 46. Itu nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp saya, ya. Aturan ya bagi yang mau atau berminat lele Ya. hubungi Mas D ya, yang berlokasi di Kelurahan Purwakarta. Tetapi tetap Mas D lebih ya kurang gantengnya lah gantengan saya ya. Tetap Pak Lurah, ya ampun. Ada lagi yang mau disampaikan? Sampaikan aja. Kiranya cukup apa? Ilmu buat yang pemula atau apa? Pemula, Tips-tipsnya lah. ya, pokoknya terus aja gitu. Mau ada kematian apa, tetap terus ajar aja gitu, maju aja. Kalau emang bener-bener mau budidaya terutama lele, itu udah ajar aja. Ya. Ibarat kata, logikanya kalau misalkan orang-orang bilang lele itu rugi, Nah. nggak mungkin di pasar masih ada Pak. Oh iya, jadi berpikirnya positif, Iya, positif ya. bener. Kalau orang-orang bicara budidaya lele contoh itu rugi, nggak boleh itu karena buktinya di pemasaran masih ada. Iya, di pasar masih Tinggal ada. strategi ya, Iya, benar. strategi yang kita pakai seperti apa. Buktinya ini Mas We Iya. makin banyak ya. Iya. Terus lanjut bagus nih. Iya. Plus lanjutannya lagi, kalau ada yang bilang full pellet rugi, sebenarnya kita bisa ngakalin ya dengan, kalau menurut dari saya pribadi ya bisa pakai hitungan-hitungan pakan yang tadi, dapat FCR-nya berapa, itu nanti ketahuan di situ. Iya. Ya. Sudah nggak ada lagi. Cukup lah Ya. ya.